Pernah dengar cerita orang yang dipenjara gara-gara nggak bisa bayar hutang? Apakah itu cuma mitos atau benar-benar bisa terjadi? Nah, kalau kamu penasaran dan tak mau salah soal hukum, simak terus penjelasan ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita perlu tahu dulu bahwa dalam hukum di Indonesia, masalah hutang piutang masuk ke ranah hukum perdata, bukan pidana. Artinya apa? Artinya, kalau kita berhutang dan gak bisa bayar, maka pihak yang meminjamkan uang atau si kreditur hanya bisa menuntut lewat jalur perdata. Mereka hanya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembayaran atau menyita aset-asetmu, tapi tidak bisa memenjarakanmu. Tapi ada pengecualian bahwa masalah hutang piutang bisa terjadi atau terjerat ke dalam kasus pidana kalau dalam proses hutang piutang tersebut terdapat unsur tindak pidananya, seperti penipuan. Contoh, kita meminjam uang kepada seseorang, tapi kita ketika meminjam itu kita berikan janji palsu, seperti kita punya aset, kita katakan kita punya aset, punya proyek. Ternyata ketika di lapangan kita lihat proyek dan aset itu tidak ada, maka ini masuk kepada unsur penipuan. Ketika itu maka bisalah dipidanakan. Atau contoh keduanya, terdapat unsur penggelapan, di mana kita meminjam uang kepada seseorang. Ketika terjadi kesepakatan antara si peminjam dengan orang yang meminjamkan, di awal kesepakatannya itu adalah untuk tujuan A. Tapi ketika uang sudah di tangan, maka orang si peminjam ini atau orang yang meminjam uang ini, ia gunakan uang tersebut untuk tujuan B. Berarti ini sudah lari dari kesepakatan, termasuk kepada unsur penggelapan. Maka bisa dipidanakan. Nah, atau juga pemalsuan dokumen, di mana dalam peminjaman itu kita membuat dokumen-dokumen palsu untuk meyakinkan agar orang tersebut meminjamkan uangnya kepada kita. Maka ini masuk kepada pemalsuan dokumen, maka kena unsur pidananya. Nah, ketika itulah urusan hutang piutang yang awalnya adalah merupakan urusan perdata, tapi bisa masuk menjadi ke ranah pidana. Ketika itu maka bisa dilaporkan kepada kepolisian. Jadi jelas ya, kalau murni cuma tidak mampu membayar karena kondisi keuangan, itu tidak bisa dipidanakan. Tapi kalau ada unsur kejahatan pidana di dalamnya, maka ceritanya berbeda lagi. Nah, kenapa orang banyak salah paham? Salah satu alasannya adalah intimidasi dari pihak pemberi pinjaman, khususnya yang menggunakan jasa debt collector. Maka orang-orang itu atau mereka sering menggertak dengan ancaman pidana, padahal tak berdasar atau tidak ada dasar hukumnya, legal standingnya tidak ada. Nah, jadi jangan mudah terintimidasi. Kita harus mengetahui hak-hak kita agar kita tidak bisa diintimidasi oleh orang-orang. Oke? Jadi sekarang paham ya, kalau masalah hutang itu tidak bisa dilaporkan ke polisi, karena itu adalah masalah perdata, terkecuali jika ada unsur kejahatan atau unsur pidana seperti yang telah kita sebutkan tadi di atas. Ketika itu, kalau ada unsur pidananya, barulah bisa dilaporkan ke pihak kepolisian.
Jadi jangan sampai kita menjadi korban ancaman dan intimidasi dari orang-orang yang tidak berdasar. Nah, kalau ada pengalaman atau pertanyaan soal hutang piutang, share di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa, ngerti hukum bikin hidupmu lebih enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.